Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina dengan NIM C0E022051. Saya dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya yang berjudul Analisis Investasi Publik. Program investasi publik. Investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan antara lain: A. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. D. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran yang rutin sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi. Pemerintah perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi mencakup 1. Inventarisasi investasi. 2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk. 3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 5. Inventarisasi kebutuhan investasi. 6. Evaluasi pelayanan investasi. 7. Kriteria pelayanan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penentuan kebutuhan investasi publik. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transportasi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam mengelolakan usul-usul investasi. Salah satu penggolongan adalah 1. Investasi penggantian. 2. Investasi penambahan kapasitas. 3. Investasi baru pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pemberian barang modal baru untuk menggantinya. Aspek kelayakan investasi. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. A. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. B. Aspek sosial dan budaya melaksanakan suatu proyek, maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. C. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah 1. Tingkat diskonto yang digunakan. 2. Tingkat inflasi. 3. Risiko dan ketidakpastian. 4. Capital rationing. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi keuntungan yang diisyaratkan. Rate of return. Risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik.
ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. 6. Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan analisis efektivitas biaya. Kesulitan tersebut terjadi pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan besarnya jumlah biaya dan manfaat di masa datang. Kesulitan juga dapat dialami pada masa pemilihan tingkat diskonto atau discount rate yang tepat untuk tingkat risiko dan ketidakpastian. Sebagai gambaran dalam seksi pendahuluan pada analisis cost benefit. Namun demikian, mekanisme pendiskontoan pada dasar tidak berbeda dari yang biasa diterapkan pada sektor swasta. Ikhtisar. Pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada publik. Pengeluaran tersebut tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Belanja pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja modal. Analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apakah proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak dilihat dari segi finansial maupun non-finansial. Kelayakan investasi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek kelayakan, teknik, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Simpulannya yaitu investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran investasi adalah proyek untuk menganalisis proyek-proyek dan untuk memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran investasi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah 1. Tingkat diskonto yang digunakan, 2. Tingkat inflasi, 3. Risiko dan ketidakpastian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.